Oh, Kostar ya. Salah lagi. Lain kali pakai nama yang bener dong. Oh, aku Alkostar. Harusnya Alkostar. Ya itulah dia. Ada loh. Orang salah nyebutin nama yang disalahin, namanya yang disalahin. Lain kali pakai nama yang benar dong. Emang itu orang setiap hari bisa pakai nama yang beda-beda? Aduh. Kalau salah-salah gitu emang kenapa, memang lagi mumet atau lagi banyak masalah keluarga atau Namanya susah. Gara-gara namanya? Alkostar. Akhirnya susah. Tadi kalau soal biru-biru tadi itu? Tadi yang biru. Oh, biru itu harusnya dibalik. Nah, iya. Pertanyaannya harusnya ke perempuannya. Aku tanya ke lakinya. Oh, pokoknya bingung lah. Makanya kan kelihatannya aja cerdas. Biasanya supaya nggak ketahuan, nggak bocor bahwa kurang cerdas. Biasanya saya antem. Tolong semua yang ada di studio, kalau ada yang bertanya di luar bagaimana Andi Noya, tolong katakan orangnya hebat, cerdas. Berani bilang bahwa saya bodoh seperti tadi, nggak akan ada dapat buku. Langsung aman. Ancem ya. Tapi tayangan tadi barusan tuh memperlihatkan semuanya. Iya. Oh iya juga ya. Berarti sekarang harus memberikan buku kepada seluruh pemirsanya yang ada di Indonesia. Iya. Ini ada beca di ayun namanya ditarik. Beca tarik. Udah dibilang di ayun ditarik juga dibilangnya. Ini bukan cuma sering beberapa kali salah. Iya. Bang Andi ini juga orangnya gampang larut, bener nggak? Gampang larut. Emang? Emangnya obat sakit perut larut? Ya maksudnya dalam suasana gitu, suasana sedih ikut terbawa. Enggak juga. Enggak juga. Kita punya kadang deh. Apa? Kadang. Kita mau lihat cuplikan di mana Bang Andi larut dalam suasana. Ini dia. Akhirnya kita dapat pekerjaan ini, biar pekerjaan ini orang anggap dia hina di mata dunia, tetapi buat beta anggap pekerjaan ini mulia di mata Tuhan. Ini akhirnya kita kerjakan sampai sekarang ini. Tolong satukan tim PKB, tolong persatukan tim PKB, karena bisa mempersatukan tim PKB. Tolong tanah rampas kebaikan saya Allah tebakan saya. Tolong berterasa yang tebakan tanah kebaikan saya. Saat saya berdoa, saya merasakan saya begitu mengasihi dia gitu. Dan setiap kali kalau saya lihat orang pakai kerudung, saya akan ingat Apipah gitu. Jadi nangis juga saya. Lain kali Anda jangan nangis gitu ah. Masa host brewokan tapi nangis. Ya kan? Cengeng ya. Padahal saya minta itu sudah dibuang itu. Kenapa berhasil diambil kembali? Itu baru dipungutin dari sampahan juga. Di play lagi. Emang sebetulnya Bang Andi ini hatinya lembut ya Bang Andi? Oh lembut. Oh iya? Iya sangat. Mudah tersentuh?
Disentuh siapa? Bukan, hatinya tuh kan lagi nggak iya. cerdas, nggak cerdas. Tolong. Kelihatannya aja palanya botak gini, tapi hatinya tuh berambut gitu. Apa urusan hati sama kepala? Nggak ada urusannya. Nggak ada. Tapi emang sering nggak sih Bang Andi nangis dalam kehidupan sehari-hari? Hah? Dalam kehidupan sehari-hari? Emang orang yang cengeng atau enggak? Nggak Nangis. Nangis. Tanya gitu. Dia kan yang waktu kecil, gue biarin malam. Cukup. Tapi Bang lembut ya. Ini yang kita nggak tahu loh. Gue selama ini menganggap Bang Andi itu orang kuat gitu, apa kuat. aja ternyata di balik itu ada sebuah kelembutan di dalam hatinya. Ya, sekarang ini kita akan saksikan ya sebuah cuplikan di mana pemirsa dari Kick Andy mengucapkan selamat ulang tahun juga yang ke-8. Greeting dirgahayu buat Kick Andy dari masyarakat ini deh. Iya. We sing happy birthday to you. Semoga Kick Andy makin maju, makin sukses ke depannya. Selamat ulang tahun ke-8. Tentu harapan saya semakin banyak lagi perjuangan-perjuangan orang yang menginspirasi ini dicari, ditayangkan. Semoga tahun kedepannya Kick Andy lebih bisa menemukan bakat-bakat yang tersembunyi di Nusantara ini. Selamat ulang tahun buat Kick Andy yang ke-8 tahun. Mudah-mudahan di usia yang 8 tahun Kick Andy mampu memberikan tayangan-tayangan yang lebih menginspirasi bagi kita semua di tanah air yang kita cintai. Kick Andy, selamat ulang tahun ke-8. Semoga di angka 8 yang angkanya tidak putus nih, acara ini pun tetap tidak putus, terus ada. Selamat ulang tahun yang ke-8 untuk Kick Andy. Semoga terus konsisten dan terus memberi inspirasi positif yang akan membuat masyarakat Indonesia lebih baik dan lebih kreatif. Buat Kick Andy sendiri, acaranya mungkin lebih, jam tayangnya lebih diperlama kali ya. Terus udah gitu penayangannya juga lebih banyak harusnya karena acaranya inspirasi banget sih. Selamat ulang tahun buat Kick Andy, semoga acaranya makin sukses, banyak mengangkat hal-hal yang inspiratif sehingga dapat memotivasi semua orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Selamat ulang tahun ke-8 untuk Kick Andy. Harapan kita mudah-mudahan program ini makin menginspirasi bukan saja bagi kita warga Indonesia menyaksikan sesama bangsa muncul sebagai pejuang, sebagai hero, tapi juga mudah-mudahan acara ini menjadi inspirasi bagi program-program TV lainnya. Selamat ulang tahun untuk Kick Andy yang ke-8. Saya suka gaya yang sekarang tetap pelontos dan menginspirasi terus pemirsa-pemirsa di Indonesia. Hadirkan terus orang-orang hebat, orang-orang terbaik yang menginspirasi kita semua di Indonesia. Saya dengan ini ucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 pada semua yang bekerja keras untuk mensukseskan program Kick Andy. Dan program ini adalah program yang sangat menguntungkan bagi proses pembudayaan dan pendidikan dari sumber manusia di bumi Indonesia. Selamat tahun. Itu ucapan dari pemirsa, pemirsa setianya. Kalau dari saya, jangan sampai 8 tahun doang. Nanti akan ada ulang tahun ke-9, ke-10, ke-11, 12, 13, dan yang pasti terus menginspirasi itu dia. Nanti kita balik lagi tetap di Kick Andy. Kain. Selalu begitu deh tadi. Kita balik lagi ke Kick Andy. Saya perhatiin. Biar nggak berminyak. Oh, biar nggak berminyak. Kamu jaga penampilan juga. Diedit. Ini diedit percuma juga. Oh iya dia. Ngapain ngomong, udah nggak usah ngomong apa-apa. Ya. Ngomong dong. Oh ngomong. Kasih tahu dong bahwa acara Kick Andy ini ya. Lo aja ngomong deh, bingung gue nih bahasanya. Ini kan kalau setiap ulang tahun itu selalu ditandai dengan ada yang namanya Kick Andy Heroes Award. Iya. Betul itu ya, penghargaan kepada orang-orang yang inspiratif, benar ya, iya, Pak Andi? Pejuang-pejuang kehidupan. Tahun ini ada lagi penghargaan Kick Andy Heroes ini? Ada. Jadi ini tahun ke-6 kami mengadakan atau memberikan penghargaan kepada orang-orang yang kami anggap dengan segala keterbatasannya memberikan impact. Apa yang mereka lakukan memberikan impact atau dampak yang positif bagi masyarakat di sekelilingnya. Mereka layak untuk mendapatkan penghargaan. Dan yang milih adalah dari tim Kick Andy? Bukan. Itu kami serahkan supaya objektif kepada tim juri. Oh, ada tim jurinya. Tim jurinya hadir pada malam hari ini. Ada, saya lihat hadir ini semua. Lengkap. Kita langsung panggil para juri kita, ada Ibu Yeni Wahid.
Iya. Bapak Komarudin Hidayat, Bapak Imam Prasojo, dan Bapak Romo Muji. Silakan Pak. Bu. Silakan Ibu. Ya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat para juri Kick Andy Heroes Award. Sebentar lagi Anda akan membayangkan suatu situasi. Ini bukan hipnotis. Hipnotis. Habis duduk juga begini kan sama. Maaf. Katakan apa yang saya katakan. Ya, udah gini. Masa Mbak ini udah gitu. Kita tanya para juri, sebetulnya apa kriteria dalam memilih pemenang? Silakan. Siapa yang mau jawab nih? Ya. Oh ya, pertama yang kita anggap satu paling inspiratif, antara lain diukur apa yang dia lakukan itu seberapa besar bisa menginspirasi, ditiru oleh orang lain, sehingga apa yang dia lakukan itu bisa menyebar dan menggerakkan orang lain. Yang kedua kemudian seberapa besar usaha dia, pengorbanan dari segi waktu, biaya, tenaga, pikiran, sehingga sebelumnya orang tidak membayangkan, tidak memikirkan, tapi kok bisa dilakukan. Nah ini dampaknya orang kemudian bisa membesarkan hati. Kalau orang itu bisa, masa saya tidak bisa? Padahal saya dari segi pendidikan, materi lebih tinggi, masa tidak bisa misalnya. Kemudian juga originalitas, tentu tidak 100% original ya, karena apa yang dilakukan itu pernah dilakukan orang lain juga di tempat lain, tapi paling tidak ada satu karya yang real, yang bisa terukur dan kemudian dirasakan langsung masyarakat. Nah, oleh karena itu orang-orang ini yang tadinya tidak dikenal masyarakat, jadi Kick Andy itu ibarat mencari tambang-tambang mutiara-mutiara yang terpendam, yang mungkin tidak tercover, tidak dikenal, tapi ternyata ketika diangkat itu kemudian nampak sekali kemanusiaannya, pengorbanannya, perjuangannya, yang kemudian orang melihat, tuh kok ini ada seperti ini di tengah situasi yang kadang-kadang sebagian politisi, sebagian pemerintah kalau tidak ada uang tidak berbuat besar, bahkan uangnya besar hasilnya tidak besar. Tapi ini ada orang-orang yang tanpa biaya, tanpa publikasi, tanpa pangkat, tapi kok berbuat besar. Nah ini hal-hal antara lain yang kita nominasikan untuk dipilih menjadi heroes. Yang ini, kalau boleh cerita sedikit nilai-nilainya apa aja dari para pejuang ini yang bisa masuk nominasi kita, apa yang dilihat? Banyak ya, perjuangan mereka, kemudian pengorbanan pribadi, lalu kemudian keberanian mereka untuk menentukan pilihan, karena kadang-kadang mereka dihadapkan pada pilihan untuk memilih jalan yang lebih mudah, jalan yang membuat hidup mereka lebih nyaman, tetapi di sisi lain ada panggilan lain di mana mereka mungkin tidak mendapatkan kenikmatan materi, tidak mendapatkan apa-apa, tapi dari situ mereka lebih fulfill ya. Jiwanya lebih terisi gitu. Tapi kalau ini ya, saya mau komentar Vincent. Jadi sebetulnya Kick Andy ini punya jasa yang luar biasa buat moga-moga ya, buat tukang kaca. Jadi bisa meningkatkan penjualan tukang kaca. Bagaimana itu? Jadi begini, kalau kita lihat sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang nekat untuk maju, mencalonkan diri. Jadi caleg, jadi calon presiden dan lain sebagainya, kepala daerah. Namun sebetulnya sumbangsihnya tidak terlalu banyak di masyarakat atau bahkan nol. Nah justru dengan adanya heroes-heroes ini, ada masih banyak sekali orang-orang yang mulia di masyarakat, berkorban untuk sesamanya dalam keheningan mereka sendiri, tidak mencari jabatan, tidak mencari materi, tidak mencari apapun, tapi mereka berbuat betul-betul. Nah kita harapkan kontradiksi ini bisa dilihat untuk masyarakat dan kemudian bisa mengedukasi agar mereka bisa melihat siapa yang real hero sebetulnya siapa gitu. Real heroes-nya. Oke, pertanyaan untuk Romo. Apa yang paling berkesan selama melakukan penjurian, Romo? Monggo. Saya belajar banyak ya, karena coba Indonesia ini yang mampu, yang lengkap seperti kita, yang kaya, tidak peduli pada sama itu. Tapi mereka yang justru keterbatasannya tidak didorong oleh modal semua,
mereka jadi pejuang-pejuang kehidupan itu sendiri. Jadi yang disebut tadi memberi inspirasi itu konkret sekali. Bahkan ustadz atau agamawan atau romo aja kalah dengan mereka. Karena mereka ini memberi konkret bagaimana inspirasi untuk tetap punya harapan, tetap maju terus ketika situasi tidak membuat dia bergerak, tetap punya kepercayaan pada yang lain dan berusaha terus meskipun miskin, meskipun keadaannya tidak mencukupi dan tidak ada yang memperjuangkan itu. Dan yang paling terakhir yang untuk saya amat mengesankan, inilah sebenarnya keberimanan itu, ya. Artinya percaya pada hidup, percaya pada makna yang dihayati. Ini semuanya yang mendorong orang tetap hidup terus. Yang mau bunuh diri melihat ini tidak jadi bunuh diri misalnya. Ya, ini semua kan membuat, inilah semua yang saya berani untuk tetap hidup. Ya, itu yang mendorong mereka untuk masuk. Dan itu Kick Andy memberikan, dan waktu pengujian itu jadi juri ini yang saya belajar betul itu. Ya, oke, bravo. Terakhir mungkin Pak Imam, dampak apa sih yang sebenarnya ditimbulkan dengan memberikan penghargaan ini kepada para pejuang tersebut? Ya, tentu saya lihat mereka sebetulnya tidak membutuhkan ini semua. Mereka itu datang, dipanggil, dan kemudian memaparkan apa yang dia lakukan, dan banyak yang sudah bertahun-tahun dia lakukan. Nah, justru yang membutuhkan adalah kita semua, bangsa ini. Di tengah keringnya keteladanan, mereka melakukan banyak hal yang secara singkat saya bisa katakan mereka memberi keteladanan dalam berseni memahami masalah. Itu yang pertama. Kedua, memberi keteladanan dalam berseni merasakan tentang beragam hal yang dia hadapi. Tetapi tidak hanya itu, dia juga memberikan contoh kepada kita tentang seni menyelesaikan masalah. The art of knowing, the art of feeling, dan yang terakhir, the art of action. Negeri ini banyak sekali orang yang pandai, ya, melakukan wacana-wacana dengan otak. Hanya sedikit yang bisa bagaimana menghayati, tapi lebih sedikit lagi orang yang bisa melakukan untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, ini orang-orang yang dihadirkan ini adalah orang yang lengkap, yang memiliki seni di dalam memahami, seni di dalam menghayati, dan seni bagaimana melakukan aksi. Itu yang saya kira keteladanan yang luar biasa yang dibutuhkan oleh negeri ini. Iya. Dan kita mengingatkan buat seluruh pemirsa Kick Andy, tanggal 1 Maret nanti akan ada acaranya Kick Andy Heroes Award. Kalau ingin melihat inspirasi-inspirasi dari para pejuang yang akan mendapatkan penghargaan, memberikan panggung walaupun tidak dibutuhkan tadi kepada orang-orang yang memang berbuat sesuatu dengan segala keterbatasan mereka untuk menjadi, seperti Mbak Yani bilang, keteladanan, menjadi contoh, ya, bagi mereka yang selama ini masih merasa bahwa harta itu adalah segala-galanya. Dan untuk itu mereka dengan segala cara, bahkan untuk itu mereka korupsi, mengorbankan rakyat Indonesia yang begitu banyak menderita untuk mendapatkan kekayaan untuk pribadi dan kelompoknya sendiri. Jadi ini mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada para juri. Dengan demikian kita bisa mengantarkan para pemenang ini, walaupun semuanya para juri selalu bingung ini, ya, semuanya hebat-hebat, tapi toh harus dipilih. Nah, yang menarik adalah perdebatan mengenai yang hero, ya, anak-anak muda yang kami anggap layak untuk mendapatkan penghargaan. Akhirnya karena tidak mencapai titik temu, diputuskan untuk tahun ini ada 2 juara kembar untuk Kick Andy Young Heroes. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada para juri, Bapak Komarudin, Mbak Yeni, Pak Imam, dan juga Romo Muji, ya. Dan tampaknya sudah sampai di penghujung acara. Ya. Saya Andy Noya KW1. Oh, KW1. Dan saya KW Super tentunya. Kita balikan kepada yang benar-benar KW. Ya, silakan. Silakan. Ini yang asli. Silakan, udah. Tapi black market, ya. Tapi sebelum itu mari kita berikan tepuk tangan untuk Vincent dan Desta. Terima kasih. Iya. Baik, katanya mau bagi-bagi hadiah nih. Iya. Bagi hadiah. Tapi sebelum saya bagi buku, mungkin kita minta tolong para juri untuk mengambil masing-masing 2 nama. Karena hari ini hari istimewa, maka akan ada hadiah bagi mereka yang namanya
disebut oleh para juri. Masing-masing juri mengambil 2, berarti ada 8 hadiah istimewa. Ada kamera Canon dan juga notebook Asus. Ya. Iya. Siapa yang beruntung mendapatkan kamera Canon dan laptop Asus yang dipersembahkan oleh DataScript. DataScript. Terima kasih untuk DataScript. Ya. Ya, mulai detik ini berdoa dimulai. Iya, dimulai dari Mas Imam mungkin ya. Mas Imam sebutkan 2 nama dengan hadiah kamera Canon. Tri Budiarti Ciledug. Bisa maju, ada Tri Budiarti. Angkat tangan. Nah, yang berikutnya adalah Nanda Gita. M. Asnawi. Pokoknya ini malah. Yang berikutnya adalah Saudara Bagus Oktabianto. Selanjutnya Mbak Yeni, silakan. Ruli Fatur Rahman dari Jogja. Ruli Nur Rahman. Yang kedua, ini nggak tahu ada 2 versi kali ya, karena dia bilang di sini Mahatma dalam kurung gendut, mungkin ada yang kurus. Ada Mahatma kurus juga kali. Silakan selanjutnya Bapak Komarudin. Pak Komarudin, Apa dia 2 nama ini hadiahnya adalah kamera Canon EOS. Baik, jadi semua hadiah ini dipersembahkan oleh DataScript. Ya. Ya. Yang pertama ini Dr. Antonius Ferdianto. Dr. Antonius. Oh, ada di depan. Waduh, silakan Pak. Iya. Ya. Mahasiswa juga Pak. Pak Dokter. Dokter pasien. Yang kedua Terakhir ya Pak. Indah. Banyak sekali nama Indah, jangan-jangan. Indah Juniasari. Oh, kalau masih. Ini kamera ya. Nah, selamat. Baik. Ini juga kamera. Iya, kamera. Kemudian deck notebook. Iya, ada urutan nomornya ya supaya nggak salah. Baik, ini sama kamera. Tangannya basah. Tanganmu teles. Kasih. Oh iya. Assalamualaikum. Iya. Baik, inilah mereka yang beruntung. Baik, Dewan Juri Desta dan Vincent, di akhir acara ini seperti biasa saya akan membagikan 1 buku How to Succeed with People, dan ini akan menjadi milik Anda satu-satu semua yang ada di sini. Ya. Dan bagi Anda yang ada di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian